Justru saya keluar dari Islam Jamaah karena niat saya nggak mau menganggap Islam yang lain kafir. Ini malah tuduhannya balik ke saya. Nauzubillahiminzalik. Katanya mengkafirkan seluruh polisi, TNI toghut katanya. Di berita itu ya, di berita itu. Nah ini saya bikin pelatihan buat polisi di Banyuwangi. Sehari sebelum Ustadz Abdurrahman Ayub mengisi kajian tentang terorisme dan radikalisme juga di sana. Saya dulunya memang takfiri, khawarij. Alhamdulillah dengerin Radio Roja sembuh. Tapi tuduhannya malah dianggap saya takfiri, panglimanya lagi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Beliau dulu hampir masuk Islam Jamaah, malah ikut yang lebih ekstrim lagi, yang pakai bom-bom segala. Kalau Islam Jamaah nggak berani ngebom, ya. Dia khawarij, tapi khawarij yang penakut atau khawarij banci. Di belakang dia bilang kafir, kafir, kafir. Tapi kalau di depan, oh enggak kok, enggak. Itu kalau bilang khawarij banci lah. Tidak boleh mudah-mudah menuduh orang ISIS, khawarij, teroris, tidak boleh. Mengadakan penembakan di Tamrin itu nggak ada janggutnya, celananya isbal, ya, gitu. Jadi jangan dari penampilan, ya. Kita jangan mudah menuduh seseorang. Dan kalau bukan bidangnya ngapain nuduh? Justru saya keluar dari Islam Jamaah karena niat saya nggak mau menganggap Islam yang lain kafir. Ini malah tuduhannya balik ke saya. Nauzubillahiminzalik. Nah, bukti lainnya, Bapak Ibu, saya juga seorang trainer ruqyah. Saya diundang oleh ormas-ormas, diantaranya Muhammadiyah, PKS, NU. Ini ada salah satu buktinya. Saya diundang ke NU Brebes, ke sebuah pesantren, karena ada kesurupan massal. Santrinya 13 orang kesurupan, belum sembuh-sembuh, sampai berapa sebulanan mungkin. Alhamdulillah saya datang, saya ruqyah bersama tim, ya. Kemudian saya juga bikin pelatihan ruqyah di Kementerian Dalam Negeri, ya. Kan katanya di situ di berita itu ditulis ada menganggap dari mulai RT sampai presiden kafir semua. Masa saya mau ngurusin Kementerian Dalam Negeri, bukan hanya kementeriannya tapi karyawannya, bikin pelatihan, ratusan orang ini yang hadir. Terus saya katanya mengkafirkan seluruh polisi, TNI toghut katanya. Di berita itu ya, di berita itu. Nah ini saya bikin pelatihan buat polisi di Banyuwangi. Sehari sebelum Ustadz Abdurrahman Ayub mengisi kajian tentang terorisme dan radikalisme juga di sana. Ini saya foto bersama jajaran Polres, Wakapolres, dan Kapolsek di Banyuwangi. Ini luar biasa tuduhannya. Ya, ini sedikit klarifikasi. Yang jelas saya dulunya memang takfiri, khawarij. Alhamdulillah dengerin Radio Roja sembuh. Tapi tuduhannya malah dianggap saya takfiri, panglimanya lagi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Akhirnya saya mengadu ke beliau, saya cerita, dan beliau ternyata kenal. Bahkan dulu sempat hampir masuk ya Ustadz ya. Beliau dulu hampir masuk Islam Jamaah, malah ikut yang lebih ekstrim lagi, yang pakai bom-bom segala. Kalau Islam Jamaah nggak berani ngebom, ya. Dia khawarij, tapi khawarij yang penakut atau khawarij banci. Di belakang dia bilang kafir, kafir, kafir. Tapi kalau di depan, oh enggak kok, enggak. Itu kalau bilang khawarij banci lah. Kalau ini khawarijnya khawarij beneran. Mungkin sedikit dari saya itu. Jadi tolong bantuannya Bapak Ibu umat Islam untuk bantu seandainya ada yang memfitnah saya, tolong kasih tahu berita ini ya. Dan klarifikasi ini juga sudah saya rekam dan ada di YouTube. Jadi Anda boleh cek. Kali aja ada temennya yang pernah memfitnah saya, tolong dikasih linknya, mungkin seperti itu. Dari saya mungkin cukup sekian ya Pak Ardi. Jazakallah khairan. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab kepada Ustadz Abdurrahman Ayub. Tafadhol. Ya, sebelum tanya jawab, sedikit kita ambil faedah pelajaran dari ini. Tidak boleh mudah-mudah menuduh orang ISIS, khawarij, teroris, tidak boleh. Dulu kita pernah ada itu fenomena orang yang berjanggut, orang yang cingkrang teroris,
Ya, ini saya di BNPT begini, saya dekat sama orang-orang Densus begini. Tidak, yang terakhir yang mengadakan penembakan di Tamrin itu nggak ada janggutnya, celananya Isbal, ya, gitu. Jadi jangan dari penampilan, ya, janggut, purdah, itu bukan ciri khas teroris, itu adalah syariat. Ya, mau pakai huruf sana dia di hadapan Allah nanti, nggak pakai juga dia menghadap Allah nanti, nggak ada kait mengait dengan teroris. Nah, juga Indonesia alhamdulillah rapi, ada BIN, Badan Intelijen Nasional, ada BNPT, ada Densus. Nggak boleh orang umum, oh si fulan teroris, ini nggak boleh. Ya, saudara saya ini saya udah cek dengan bidang ininya, ya petinggi Densus. Ya, saya tanya, oh nggak ada itu. Katanya kan DPO, katanya daftar pencarian orang. Ya nggak apa-apa, cari untuk tambah jodoh nggak apa-apa. Amin. Tapi jangan untuk teroris ya. Katanya DPO. Saya cek, kita nggak boleh sembarangan. Ya, kenapa dalam Islam itu ada istilah, ya, orang bersalah tidak dihukum itu lebih ringan daripada orang bersalah dihukum, orang tidak bersalah dihukum. Orang tidak bersalah dihukum dituduh itu zalim. Tapi kalau orang bersalah karena dia pintar mengelak, tidak jadi dihukum, dia nggak akan lepas dari hukuman Allah, walaupun dia lari dari hukuman dunia. Nah itu, jadi harus hati-hati. Dan kita ini memang harus praduga tak bersalah itu dikedepankan. Ya, jadi saudara saya ini, ya, adik saya ini ada ma'amullah bersih dari itu. Saya udah cek dengan petinggi Densus dan juga di BNPT juga tidak ada, dan memang tidak ada ciri-ciri ke arah itu. Ya, taruh penampilan kiai. Ya. Pelajar. Ya, pelajar ya. Iya. Jadi ini pelajaran untuk kita, jangan mudah menuduh seseorang. Dan kalau bukan bidangnya ngapain nuduh? Gak ada urusan. Ya, itu urusannya Badan Intelijen, urusannya BNPT, urusannya Densus. Kita rakyat sudah jangan saling menuduh. Ya, dan tidak ada ciri khas teroris dari janggut, dari purdah, dari ruqyah. Nggak ada, ruqyah nggak ada kaitannya dengan teroris. Ya, walaupun mungkin tadi lambangnya mirip-mirip ya. Kalau bisa diganti lah. Ya, jadi rakyat itu umat kagak takut. Ya, yang lebih inilah. Kadang-kadang memang gitu, ada nama atau lambang yang sebetulnya itu dalam Islam tidak ada masalah, tapi ketika dipakai oleh kelompok yang salah, ya jadi salah atau kebawa. Nah, kalau istilah ya kena, kalau berteman dengan penjual atau penjual minyak wangi kan wangi, kalau sama tukang besi ya kena asapnya, kan begitu, karena ada kemiripannya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya.